Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebagaimana biasa, sebelum kajian subuh dimulai, kami sampaikan informasi terkait dengan kajian pada pagi hari ini. Untuk kajian pada subuh pagi hari ini akan diisi dengan pengajian ilmu-ilmu Al-Quran dari kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Badruddin Muhammad Zarkasi. Kajian akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Said Akil Hussein Al-Munawar Al-Hafiz. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kajian duha, waktunya pukul 6.30. Akan diisi dengan pengajian kitab Nasaihud Diniyah karya Imam Al-Haddad. Insyaallah akan disampaikan oleh Habib Alwi bin Muhammad Nagib Al-Idrus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Pak Kiai kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan sudah kita mulai aktivitas kita pada hari ini dengan tahajud, qiyamul lail, tilawatil Quran, zikir, doa dan salawat. Dan baru saja kita selesaikan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan i'tikaf kita dengan kajian kitab Ulumul Quran karya Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah, ridha dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini, insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian kita pada hari ini sudah memasuki bahagian yang ke-18 dari 47 disiplin ilmu Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Topik kita pada pagi hari ini itu ma'rifatu gharibihi, mengenal kata-kata asing, kata-kata yang jarang didengar dan diucapkan dalam bahasa Arab. Inilah salah satu kelebihan dari wahyu Allah. Ada kata-kata yang tidak dipahami sendiri oleh orang-orang Arab itu sendiri. Orang-orang Arab yang ibunya bahasanya bahasa Arab,
ketika berhadapan dengan Al-Quran banyak kata-kata yang tidak mereka kenal. Misalnya saja ketika menjelaskan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Di sini juga nanti kita temukan hal-hal yang sama. Ilmu gharibil Quran. Ini juga ada di dalam ilmu hadis. Namanya ilmu gharibil hadis. Bukunya cukup besar, 3 jilid. Seperti begini, ini 3 jilid ditulis oleh Al-Imam Al-Khattabi. Al-Imam Al-Khattabi yang wafat 388 Hijriah. Maka gharibul Quran kaitannya dengan bahasa Arab. Para ulama menyebutkan bahwa syarat dari salah seorang mufassir yang disebutkan 15 persyaratan, setelah disebutkan yang pertama ayyakuna aliman bi'ilmil hadithin nabawi asy-syarif riwayatan wa dirayatan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ditafsirkan juga oleh hadis-hadis Nabi. Yang kedua, ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah wal ulum al muta'alliqah biha. Dia harus menguasai ilmu bahasa Arab dan ilmu terkait. Para ulama menyebutkan paling tidak itu ada 7 disiplin ilmu bahasa Arab yang harus dia kuasai. Yang pertama biasanya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bayan, badi, ma'ani, istiqaqul kalimah, dan seterusnya. Ini ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini ada sastranya. Nah, sastranya ini menggambarkan keindahan daripada bahasa Arab itu. Nah, salah satunya adalah gharibul Quran. Maka nanti ada seorang tokoh namanya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani yang kita kenal, yang wafat 502 Hijriah. Beliau menulis sebuah buku Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Jadi ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang tidak terpahami begitu saja bahasanya, biasanya kita buka kamus. Ketika tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab, kita rujuklah Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Karena nanti kaitannya dengan ilmu-ilmu lain yang sudah kita sebutkan. Ada ilmu al-wujuh wan nadhair dan lain-lainnya. Maka ilmu Gharibil Quran ini jadi penting untuk menjadi bekal kita di dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Beliau menyebutkan pertama kali bahwa yang dimaksudkan dengan gharib, kata yang asing yang digunakan itu adalah ma'rifatul madlul, mengetahui sasaran dari kosakata itu. Nah, untuk itu para ulama menulis banyak karya-karyanya. Disebutkan oleh beliau di sini, wa qad sannafa fihi jama'ah minhum Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menulis Al-Majaz. Kemudian juga Abu Umar Ghulam Sa'lab menulis Yaquta As-Sirat. Kemudian tulisan lain lagi
yang ditulis oleh Ibnul Aziz, Al-Gharibin oleh Al-Imam Al-Harawi. Wa bin ahsaniha, katanya yang paling bagus dari semua itu adalah Al-Mufradat fi Gharibil Quran, karyanya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Untuk mencari tahu apa makna di balik kosakata itu yang sering disebut dengan madruat al-alfaz, salah seorang ulama yang juga merupakan pakar ilmu hadis yang kita kenal dengan Imam Ibnu Shalah. Ibnu Shalah yang wafat 643 Hijriah, beliau katakan, saya melihat, katanya, di banyak buku-buku tafsir itu ada yang mengungkapkan qala ahlul ma'ani. Yang menyampaikan itu adalah pakar ma'ani, makna-makna. Nah, makna-makna ini yang dimaksudkan adalah yang disebut dengan ma'ani Al-Quran. Makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran itu. Salah seorang tokoh juga awal dari abad keempat itu namanya Zajjaj, yang meninggal 311 Hijriah, juga menjelaskan seperti itu. Kemudian ada lagi ulama setelah itu yang pernah menulis Asbabun Nuzul, Al-Imam Ali bin Ahmad Saifuddin Al-Wahidi, yang meninggal 458 Hijriah. Beliau juga mengatakan aksaru ahli ma'ani adalah Al-Farra, Zajjaj, Ibnul Ari. Jadi disebutkan 3 orang tokoh yang pernah berjasa mengungkap dan menuliskan karya-karyanya. Yang perlu dibahas di sini adalah penguasaan seseorang mufassir terhadap ilmu al-lughah, ilmu bahasa. Ilmu bahasa ini meliputi wa fi'lan wa harf, kata kerja dan juga huruf-hurufnya itu sendiri. Karena huruf Al-Quran itu terbatas, maka para ahli bahasa menyebutkannya makna-makna yang terkandung di situ. Dulu kita sudah sebutkan bahwa huruf Al-Quran itu hanya 323.916 huruf. Itu kalau yang tulis oleh Ismail Al-Faruqi. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara, ya, kelahiran Banten, yang wafat 1897, beliau mengatakan huruf Al-Quran itu berjumlah 315.980. Kenapa terjadi perbedaan? Dulu kita jelaskan, perbedaan terjadi yaitu memasukkan basmalah, apakah satu ayat dari setiap surat Al-Quran sebagai pemisah satu surat dengan lainnya ataukah tidak. Setelah mereka sepakat, basmalah itu satu ayat dari ayat 30 surat An-Naml.
yang menceritakan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu sendiri jumlah hurufnya ada 19. Jadi kalau 19 dikalikan 114, ya, maka terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Nah, dari sinilah ulama-ulama kemudian menghitung kalau hurufnya segitu, ketika satu huruf bertemu lagi dengan huruf yang lain yang kita sebut dengan istilahnya kosakata, kalimat, itu ulama menghitungnya kalimat Al-Quran itu hanya berjumlah 77.934 kalimat. 77.934 kalimat. Nah, setiap huruf punya makna. Kepentingan itu bukan hanya untuk mufassir, tapi untuk para mujtahid juga. Faqih, usuli, mereka ingin tahu juga dan harus tahu apa maksud huruf itu. Nah, dengan pengetahuan itulah sering menjadikan ada perbedaan di dalam pemahamannya. Ba, satu saja, al-ba fil Qur'anil Karim. Apa posisi ba itu, apa maknanya? Itu ditulis disertasi. Al-waw, waw dalam Al-Qur'anul Karim. Apalagi al-alif fil Qur'anil Karim. Dan seterusnya. Waw saja berapa banyak maknanya. Waw ada yang lil ataf, waw ada lil ibtida, waw ada wawul ma'iyah, waw ada wawul qasam, sumpah. Kalau ada di depan wallahi, namanya wawul qasam. Kalau wallahu berarti dia mubtada, hu. Tapi kalau qasam harus hi. Maka orang yang sering bersumpah, wallah, nah hi dia. Ya kan sumpahnya kan sumpah masal. Sumpahnya sumpah masal. Iya, banyak yang enggak sebut hi. Karena nanti kalau dia langgar sumpahnya, dia kafarohnya. Apa kafarohnya? Kafaratul yamin. Apa? Memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak memerdekakan seorang hamba. Tidak bisa juga puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Karena dia apa? Melanggar sumpah. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia langgar. Maka sumpah itu harus jelas. Wallahi saya begini. Kalau antara-antara itu namanya yaminul lagwi. Yaminul lagwi itu demi Allah saya berbuat atau tidak berbuat. Nah itu tidak boleh. Harus jelas satu. Ya, yaminul lagwi berarti ada ketidakjelasan sementara dia menggunakan nama Tuhan. Karena sumpah ini bagi orang-orang Arab itu mentradisi. Kalau sudah biasa sedikit-sedikit sumpah dia, lain lagi. Sudah mentradisi, iya kan? Sambil dagang saja, berapa harganya? Isrin, 20. Kita tawar, oh, wallahi, udah wallahi dia. Wallahi dia sudah, wallahi katanya. Saya pokoknya saja
berapa gitu. Ya wallahi dia. Ya. Kadang-kadang menyebut warabbil Ka'bah. Warabbil Ka'bah. Ya. Dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa lain lagi. Ya, lain lagi. Ya, tapi kita jangan sedikit-sedikit sumpah. Ya, karena sumpah itu nanti yang membawa celaka kita. Ya, kenapa? Karena kita nyebut nama Allah. Kemudian kita langgar itu semuanya. Maka Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran itu ayat 89 dari surah Al-Ma'idah. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Yang biasa diberikan kepada keluarga kita, makannya ayam daging setiap hari. Begitu sumpah, melarang sumpah, kasihnya tempe tahu, tidak boleh. Tidak boleh yang biasa dia berikan itu. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Pakaian juga pakaian yang standar. Yang dia pakai woolnya wool dormil, dikasihkan kainnya kain apa? Tidak boleh. Ya, apa yang dipakainya itu. Nah, kalau tidak, sumpah itu dibayar dia dengan memerdekakan seorang hamba. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Tidak bisa puasa 3 hari. Nah, perbedaannya hanya terjadi apakah 3 hari itu harus berturut-turut atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan yang penting angkanya 3. Mau berapa hari dia tunda-tunda serahkan. Kamis, nanti Jumat, nanti Senin lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau mazhab Hanafi harus berturut-turut. 3 hari itu harus Senin, Selasa, Rabu. Nah, apa alasannya? Imam Abu Hanifah menjadikan qiraah syadzah itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Di situ ada qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud walaupun beliau ini tidak ditunjuk sebagai penulis Al-Quran ketika diturunkan, beliau sudah menjadi salah seorang sahabat yang pandai membaca, menulis. Maka beliau catatan sendiri setiap ayat turun dicatatnya. Itulah yang dia menjadi mushaf Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika Nabi menerima ayat itu, Nabi ulangi bacaannya 2-3 kali, ditanya oleh Nabi, apakah kalian sudah hafal? Sudah, dijelaskan oleh Nabi maknanya. Nah, penjelasan Nabi itu ditulis juga oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi disebutkan faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Ada tambahan mutatabi'at. Nah, dalam Al-Quran kan tidak ada. Ya, itulah namanya qiraah syadzah. Di qiraah syadzah ini sudah tidak memenuhi lagi yang namanya ittisalus sanad, tidak. Yang kedua muwafaqatuha biwajhin min wujuhil lughatil arabiyyah, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga tidak. Yang ketiga juga mukhalafatuha lirrasmani. Dia sudah menyalahi Rasm Utsman. Misal diriwayatkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika membaca surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairidd dhalin. Makna tidak berubah. La sama ghair sama. Tapi disinilah
diganti dengan ghair, berarti menyalahi Rasam Utsmani. Ya, maka nanti kita sampai lagi nanti ada pembahasan ilmu rasam. Ilmu rasam itu tulisan. Kenapa dinisbahkan kepada Utsman bin Affan? Karena beliaulah yang menggagas itu. Nah, rasam Utsmani ini akan melahirkan perbedaan dalam bacaan. Cara membacanya. Karena beda tulisan, beda juga bacaannya, ya, namanya rasam, namanya dhabt dan seterusnya. Ini karya yang terbesar, itu adalah karyanya Al-Imam Arikati namanya, ulama abad ke-8, diberi judul Nasrul Marjan fi Dhabti Rasmil Quran. 14 jilid. 14 jilid. Biasanya 1 jilid. Paling besar 2 jilid. Ini 14 jilid. Kalau 14 jilid dudukkan, tidak usah dibaca. Dilihat saja, insya Allah sudah kenyang. Begitu juga sekarang. Apakah tadabbur itu sebagai satu disiplin ilmu? Jawabnya iya. Sudah dirumuskan 2016 yang lalu di Bahrain. Ulama di Mekah dulu ada dosen namanya Abdurrahman Habannakah Al-Maidani dari Syria. Bodoh nugudu. Nulis buku 1 jilid. Diberi judul At-Tadabburul Amsal li Kitabillahi Azza wa Jal. 1 jilid segini. Begitu dia selesai, ya sudah banyak waktunya karena sudah memasuki usia pensiun, beliau jabarkan kembali yang 1 jilid tadi itu jadi 14 jilid. Manahijul Uqul namanya. Ya, jadi itulah perkembangan, ya, perkembangan ilmu Al-Quran. Jadi maka ilmu Al-Quran kita jelaskan di sini 47. Begitu nyampe Imam Suyuti sudah jadi 80. Ya, 80. Nah, ulama ketika membuktikan itu sudah sebagai satu disiplin ilmu, dijabarkan perkembangan penulisan-penulisan yang pernah ada, dan mereka juga menulis dengan tulisan yang baru. Misal, nanti ada tafsir bil maksur yang sering kita kenal. Al-Quran saling menafsirkan. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kita temukan juga tafsirnya sahabat, tafsirnya tabi'in. Nah, kita biasa merujuk itu, yang paling besar bukunya adalah Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, karyanya Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah. Salah seorang ulama kontemporer sekarang meneliti, dicari naskah-naskah manuskrip dari berbagai perpustakaan dunia, ditelitinya selama 20 tahun untuk membuktikan bahwa tafsir bil maksur sudah menjadi satu disiplin ilmu, bukan hanya metode penafsiran. Ditulisnya berapa jilid? Tadi 14 jilid, ini 26 jilid. Insya Allah lebih kenyang lagi. Ya, kemudian tafsir tematik, tafsir yang per topik itu, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ya, ini diperkenalkan oleh Profesor Farmawi namanya, tahun 82-an. Diperkenalkan bahwa Al-Quran itu banyak topik-topik yang apabila kita angkat
permukaan menjadi bahagian daripada masalah-masalah kontemporer. Karena Al-Quran itu dulu kita jelaskan sebagai wahyu terakhir, maka diyakini lengkap apapun permasalahan umat. Nah kita temukan kecil-kecil bukunya. Sekarang dikumpulkan para ahli-ahli tafsir kontemporer, disuruh nulis. Dikumpulkan berapa judul? 473 judul. 473 judul. Kita kalau satu judul makalah biasanya kan dituliskan. Ini perspektif Al-Quran, ini perspektif. Ini dituliskan 473 judul. Begitu dikumpulkan seperti ini, jadi berapa jilid? 36 jilid. Itulah namanya mausu'ah. Tadi mausu'ah at-tafsir bil ma'sur. Ini mausu'ah at-tafsir al-mawdu'i. Ya, begitu berkembang. Dikumpulkan. Nanti ekonomi Islam ada ensiklopedinya. Qawaid fiqhiyah ada ensiklopedinya. Nah, tinggal kita milihnya mau yang kecil, yang 6 jilid, mau yang besar 10 jilid, 26 jilid, 36 jilid, 24 jilid, silakan. Sesuai dengan selera kita. Ya, apalagi kaitan dengan Al-Quranul Karim. Dulu kita jelaskan, sehebat apapun seseorang, sealim pun seseorang, penguasaannya dalam berbagai disiplin ilmu terkait dengan Al-Quran. Satu ayatnya 100 halaman misalnya, ujungnya pasti ada wallahu a'lam. Wallahu a'lam menunjukkan apa? Keterbatasan. Kita sudah bingung bacanya. Bagaimana yang menulisnya? Ya, bagaimana yang menulisnya? Itu namanya tawadhu'an. Dia merendah diri. Ilmunya banyak, tapi kalau sudah berhadapan dengan ayat Al-Quran, wallahu a'lam. Tapi wallahu a'lamnya belakangan, bukan di depan. Ada ustaz ditanya, apa itu wallahu a'lam? Karena menjadi tradisi dia setiap bertanya wallahu a'lam, melekat namanya. Ustadz mana? Ustadz wallahu a'lam. Sama dengan khotib Jumat. Hadisnya ketika disebutkan dia tidak yakin dengan kehafalannya. Sampai dengan hadis-hadis yang populer. Innamal a'malu binniyat au kama qala. Au kama qala itu dia takut menyebutkan redaksinya, sementara redaksi itu tidak sama dengan redaksinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut dianggap berdusta atas nama Rasulullah. Au kama qala. Nah, itu keterlaluan namanya. Masa innamal a'mal binniyat aja tidak hafal. Iya kan? Ya, nah, itulah keluasan daripada ilmu itu. Maka di sini disebutkan bahwa ketika kita merujuk kitab-kitab yang huruful ma'ani, ya kalau orang usul fikih satu pembahasan sendiri, huruful ma'ani indal usuliyin. Yang tadi ba, waw, ya kita wudhu kita saja tidak sama. Iya kan? Wudhu kita tidak sama. Kita ketika menghapus kepala, sedikit. Apalagi yang pria-pria bris. Iya, cari sisirnya tidak ada. Mau beli sisir, duit juga tidak punya. Ya karena dia pernah belajar fikih, ya wamsahu biru'usikum. Bi itu apa? Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, litab'id, menunjukkan sebahagian. Kalau sebahagian
Bisa seperbegini, bisa segini, bisa ambil. Sah salatnya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, enggak. Ba di situ bukan dia baknya itu litab'id, tapi baknya tambahan, zaidah. Maka bacaannya itu wamsahu ru'usakum. Hapus kepala kamu. Yang namanya kepala dari sini di mana rambutnya tumbuh ya sampai semuanya namanya kepala. Iya, tapi Allah Maha tahu dengan hambanya. Ada yang tidak punya rambut. Iya, maka di sini wamsahu ru'usakum. Allah tidak katakan wamsahu syu'urakum. Hapus rambut kamu, enggak. Ya, karena ada yang masuk dalam kelompoknya enggak punya rambut sama sekali. Ya, yang sering disebut oleh ulama tuh minal botakiin katanya. Cari rambutnya di mana? Ada. Atau dia punya rambut tapi tahallul. Tahallul kan laki-laki kan dianjurkan menghapus semuanya. Ketika sholat bagaimana? Cari rambut lain. Nggak mungkin lah, jadi keplok saja kan. Ya, karena tempat rambut itu ada yang ada dicukur, ada yang memang nggak ada sama sekali. Ya kan? Maka kita sering perhatikan orang-orang yang nggak ada rambut sama sekali yang botak itu, wudhunya bagaimana? Plok, sini saja. Ya, karena Allah tidak katakan wamsahu syu'urakum, kepala kamu. Ya. Nah, jadi bak di sini sebahagian, yang di sini bak di sini baknya untuk zaidah saja, tambahan saja. Ya, begitu juga yang lain. Ya, wow itu berapa banyak maknanya. Nah, maka dikatakanlah oleh siapa? Oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, bagi orang yang ingin menekuni menjadi seorang mufassir, salah satunya menguasai ilmu bahasa, dan salah satunya dari ilmu bahasa itu adalah ilmu gharibil Quran atau ilmu al-ma'ani ini, maka dia harus banyak membaca. Jadi sebelum Imam Az-Zarkashi ini sudah banyak yang menulis. Ada Al-Imam Al-Farisi, kemudian ada lagi Al-Azhari, ada lagi Ibnu Tayyani, ada lagi Ibnu Sayyidah, ada lagi Al-Khazzaz, Al-Jauhari, Abi Ali Al-Khali, Majma'ul Bahraini, Saghani. Ya, ini saja bukunya satu rak sendiri. Satu rak sendiri dia. Ya, ilmu namanya Gharibil Quran atau Majaz Al-Quran. Jadi kita tidak bisa memaknai itu apa adanya, tidak bisa. Karena bahasa Al-Quran beda ya dengan yang biasanya. Nah, kita nanti bertemu dengan apa? Dengan ucapan para ahli tafsir itu. Maka dikatakan di sini wa ma'rifatu hadzal fanni lil mufassiri daruriyun. Jadi bagi seorang mufassir untuk menguasai ilmu ini daruri. Daruri artinya tidak ada tawar-menawar. Harus dia kuasai itu. Wa illa kalau tidak fala yahillu lahul iqdam ala kitabillahi ta'ala. Jadi kalau tidak jangan menyentuh Al-Quran untuk ditafsirkan. Baca ahlan wa sahlan. Menafsirkannya nanti dulu, kuasai ilmu ini dulu. Ya, nah diteruskan lagi. Ada lagi yang kita kenal dengan ulama-ulama ya setelah Imam Malik,
itu salah satu muridnya ada Al-Madini, Yahya bin Nadra Al-Madini mengatakan sami'tu Malik bin Anas yaqul la utiya birajulin yufassiru kitab Allah ghaira alimin bilughatil Arab. Jadi aku tidak mengakui lah seseorang menafsirkan Al-Quran melainkan dia menguasai. Kalau tidak ghairu alimin bilughatil Arab, maka dikatakan illa ja'altuhu nakalan. Dia adalah membuat satu penyimpangan. Maka ucapan-ucapan ulama, waqala Mujahid, ini Mujahid bin Jabar mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyatakallama fi kitabillah idza lam yakun aliman bilughatil Arab. Jadi tidak halal, haram hukumnya orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menafsirkan Al-Quran, melainkan dia adalah orang yang alim bilughatil Arab. Begitu juga yang lain. Ada Ikrimah. Ya, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dikatakan idza sa'altumuni an gharibil Quran faltamisuhu fi syi'ri fa inna syi'ra diwanul Arab. Ini yang sering dijadikan syahid. Ya, syahid itu sebagai saksi. Maka kita dulu diajarkan namanya syair. Ya, kalau bahasa Indonesianya puisi. Syair ini adalah salah satu bentuk penguasaan orang-orang Arab terhadap sastra Arab. Jadi ketika menjelaskan nanti qala fi syair, ini syairnya begini. Itu sudah mentradisi, ya, mentradisi puisi. Kalau kita puisi, apapun acara isinya pantun. Pantun, begitu pantun apa disebutnya? Mantap, hebat katanya kan, ya. Nah, begitu juga orang Arab. Cakep katanya kan, ya, gitu juga. Jadi ini malakah, ya, satu kelebihan yang Allah miliki. Nah, kita dulu punya seorang ulama yang ahli di situ, Betawi asli, ya, Betawi asli. Beliau masuk ke Mesir itu dari tahun berapa? 52. S2-nya 3. Semua universitas ada S2-nya. S3-nya Al-Azhar. Judul disertasi sampai sekarang segini juga besarnya. Ya. Namanya Nahrawi Abdus Salam. Di mana? Di Kuningan, ya. Di Kuningan ada masjid di situ, ya, keluarga-keluarganya yang dulu ada ahli hadis juga, asisten saya di Pasca, namanya Lutfi Fathullah. Ya, kena COVID, meninggalnya kena COVID. Itu keluarga di situ. Kalau orang tuanya Kiai Ali Shibro Malisi. Ya, Shibro Malisi. Nah, ini Nahrawi ini dari Jakarta, biasa dulu orang-orang Betawi dikirimnya anaknya ke sana supaya menjadi ulama. Sebelum ke Mesir, ke Mekah dulu. Sekolah di Mekah dulu. Di Mekah beliau menuntut ilmu dan setiap hari di bawah Hijr Ismail. Ngapain? Ngapal Quran. Nah, beliau ini dicatat hafal Qurannya hanya dalam waktu 52 hari. 30 juz, bukan juz 30. 30 juz.
barulah berangkat ke Mesir. Ya, di Mesir kalau ada acara, Jamal Abdul Nasir dulu itu presiden datang, nah dia panggil, Aina Nahrawi gitu. Karena begitu datang presiden itu acaranya apa, dia tuliskan syairnya. Nanti sudah selesai acara presiden, dia berdiri, dia bacakan syair itu. Orang Indonesia. Ya, jadi kalau orang Arab enggak bisa juga keterlaluan. Iya, iya, itulah kelebihan yang Allah berikan. Ya, kita juga enggak semua kita bisa berpantun. Ya, ada yang bisa berpantun, ujungnya enggak jelas. Ujungnya enggak jelas. Itu. Nah, ilmunya ada lagi namanya ilmu arut. Ya, ilmu arut. Keseimbangan itu. Jadi kalau satu huruf saja dia pincang. Ya, enggak arti dia. Nah, tapi kalau yang sudah ahli itu menjadikan mereka ya baca maulid, burdah. Burdah itu Imam Busiri itu syair. Ya, beliau pakar Al-Qur'an, pakar ilmu hadis, tulisan hadisnya ada, nulis ya Allah berikan, Allah tunjukkan kehebatannya itu, nulislah itu dalam bentuk syair. Syair itu kalau kita baca dia seimbang. Kalau ada agak pincang sedikit berarti ada kelebihan hurufnya. Atau yang melagukannya tidak bisa. Ya, melagukannya itu tidak bisa. Nah, dari sinilah dikatakan bahwa kembali kepada syair Arab itu menjadi penting untuk menguasai ilmu ma'ani Al-Qur'an. Dicontohkan di sini. Misalnya kita membaca ayat surah Al-Insyiqaq misalnya ayat 17. Wal laili wa ma wasaq. Wa ma wasaq. Wasaq itu jarang dipakai. Bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri nak ngerti. Wal laili wa ma wasaq. Ya, Allah bersumpah dengan apa? Dengan penciptaannya demi malam wa ma wasaq. Wasaq itu apa artinya? Wa ma wasaq diartikan wa ma ansyad, wa ma jama'. Ketika malamnya belum utuh. Ya, belum utuh dia bertemu ketika selesai siang. Maka Allah jelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Pergantian malam dan siang. Ya, jadi ketika dia terpisah, dia berkumpul, terpisah. Siang terpisah, malam yang masuk. Malamnya selesai, siangnya yang masuk. Nah, diakui bahwa di balik itu ada yang mengaturnya. Siapa? Allah wa ta'ala. Maka ketika kufar Quraisy, orang-orang kufar itu tidak mengakui adanya Tuhan, Allah jelaskan saya, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau sekiranya coba kamu saksikan malam terus tidak ada siangnya. Ada Tuhan yang bisa menciptakan siang? Siang terus, tidak ada malamnya. Ada yang bisa menciptakan malam? Tidak ada. Kalau siang terus, berarti panas terus. Mati kita. Malam terus. Kedinginan. Kegelapan. Ya, yang digambarkan sekarang. Dulu. Sekarang lampu banyak. PLN mati sebentar saja sudah gelabakan kita. Sudah nyumpah-nyumpah, dasaran, jahanam, segala macam. Padahal baru sebentar aja ada kerusakan. Coba kalau selamanya gelap terus.
Tidak ada lampu, nah itu kedinginan, kita mati kedinginan. Maka di situ disebutkan man ilahun ghairullah, ada Tuhan selain Allah, ya'tikum bidhiyain, ya'tikum bilailin taskununa fi. Maka ayat selanjutnya wa mir rahmatihi, sebahagian daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah ciptakan malam, ciptakan siang. Siang untuk apa? Litabtahu, untuk mencari karunia Allah. Malam litaskunu, supaya kamu istirahat. Jadi kalau orang sudah terbiasa silahkan. Malam dia kerjanya, siangnya tidur. Kalau siang dia kerja, malamnya istirahat, ya kan? Kalau enggak semuanya, berarti dia tidak menggunakan nikmatnya, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, misalnya, sering kita mendengarkan ayat yang doanya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dalam surah Al-A'raf ayat 89. Di sini disebutkan, apa yang disebut dengan fatah itu? Fatihin. Fatihin artinya membuka, bukakan. Bukakan berarti apa? Menetapkan. Tapi kalau kita baca nanti dalam surah As-Sajdah, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Fatah itu bukan membukakan itu. Fatah itu adalah hari kiamat. Ya, sama-sama al-fathu juga. Ini artinya begini, ini artinya begini. Itulah menunjukkan kehebatan Al-Qur'anul Karim, ya. Dan seterusnya disampaikan juga ketika menceritakan Fatoro, Fatirus samawati wal ard. Ada dua orang Arab bertikai. Bertikai dia, ya, untuk sebuah sumur fi bi'rin. Satu mengatakan ana fator tuha, saya yang menciptakannya. Maksudnya apa? Ana betada tuha, aku yang mulai duluan. Ya, karena aku yang mulai duluan, maka sumur itu milik aku. Nah, yang satu lagi mengatakan, yang lainnya dari Bani Huzail, ya, Bani Huzail mengatakan itu, selain itu, sehingga bertikai. Yang ini tain mulainya, ya, tapi mulainya kemungkinan meneruskannya tidak. Yang satu mulai, yang satu meneruskan. Akhirnya bertikai. Siapa yang punya? Katanya yang mulai, aku yang menciptakannya. Iya, yang satu meneruskan, aku yang menciptakannya. Ya, nah begitu juga kata-kata yang berkaitan dengan apa? Dengan walad. Ya, walad. Walad itu kan anak. Ya, walad itu anak. Nah, diartikan di sini bahwa yang dimaksudkan dengan walad itu juga kadang-kadang bukan waladnya, tapi waladul walad. Anak dari anak. Ya, anak dari anak. Ya, begitu. Apalagi yang mentradisi. Mentradisi. Misalnya syaiton. Syaiton itu apa? Gambaran sesuatu yang jelek. Setan, ya. Maka nanti yang dimakan oleh orang-orang kafir nanti di neraka namanya zakum. Zakum itu ada pohonnya. Pohonnya karena jeleknya disebutkan ka'annaha ru'usus syayatin. Kepala-kepala setan. Jadi setan itu gambaran jelek, ya kan? Jelek.
Tapi orang Arab dalam kesehariannya, untuk anaknya yang nakal, anaknya yang dajjal kalau bahasa kita, nakalnya luar biasa, disebutnya apa? Syaiton. Ya, lihat anaknya. Coba kalau di Masjidil Haram ada anaknya yang nakal itu kan, dipegangin pergi juga. Anta syaiton katanya. Syaiton itu maksudnya nakal. Ya bukan anak setan, anaknya dia. Anaknya dia disebutnya dengan ya itu. Begitu juga kalau di sekolah. Sekolah dulu enggak hafal rotan. Kita satu kena sakit. Kalau anak Arab sebelahnya belum. Sebelahnya lagi minta dia. Tet. Kata gurunya, anta syaiton katanya. Karena terlalu nakal. Sudah biasa dengan rotan itu. Rotan gini-gini. Dipukul di atas, ke bawahnya kedengeran. Jebret gitu kan. Tapi enggak nangis, enggak apa-apa. Biasa. Kalau enggak ada rotan, kabel listrik yang besar itu. Kabel itu kan ada yang besar, taruh di bawah sini. Ngapal Quran. Namanya anak kecil. Habis subuh disuruh ngulangi hafalannya. Di mana matanya, di mana mulutnya. Salah. Baca surah Al-Baqarah, nanti nyambungnya kemana? Ya, langsung tuh dari bawah kakinya. Buat. Dipegang kena tangan, enggak dipegang ininya. Ya, begitu itu. Ya, itulah kehebatan bahasa Arab. Maka di sini tidak boleh seseorang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kalau tidak menguasai bahasa Arab. Salah satunya adalah ilmu gharibil Quran. Ada yang ditanyakan? Silakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran itu sering disebutkan bahwa Allah itu aras dan istiwa. Istiwa dalam Kemenak itu bersemayam. Ada juga tokoh yang mentafsirkan seperti Ibnu Tamiyah. Dia juga punya murid Ibnu Katsir. Dan menurut sudut pandang Pak Ustadz, ini istiwa dan bersemayamnya sampai ada yang dikatakan yang salah tafsir bisa juga jadi murtad gitu. Bahkan disebutkan Wahabi. Nah, ini bagaimana Ustadz gitu, biar jelas kedudukannya. Karena juga kan ada tafsir yang lainnya dengan hadis yang macam itu seperti itu. Yeah. Dan tokoh-tokoh Muslim juga karena disebut Wahabi mungkin orang-orang Arab yang nggak suka dengan rejim itu hijrah, mungkin juga ada yang ke Indonesia, mungkin keluarga leluhur Pak Ustadz seperti itu, karena nggak sukanya menentang daripada khalifah gitu. Mungkin bisa usah elaborasi istilah ini karena ini juga agak simpang siur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada di dalam surah Thaha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kalau orang Yahudi, Allah menciptakan langit, bumi, seterusnya, itu berapa hari? Sittati ayyam. Sittati ayyam. Berarti Allah itu kerja keras. Terus summastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Berarti kecapean. Itu Yahudi. Capek itu Allah. Duduk istirahat dulu. Kalau Imam Malik nanti dulu. Nggak boleh begitu. Al-istiwa'u katanya ma'lumun. Wal kaifu majhulun. Wal imanu bihi wajibun. Was su'alu anhu bid'atun. Imam Malik, ini yang selalu dipegangi. Istiwa maklum. Ya, mau digambar mananya maklum istiwa. Maka nanti
perlu enggak takwil di situ? Nah, kalau kita perlu ditakwilkan supaya jangan sama Tuhan itu dengan manusia. Ya. Jadi kita harus takwilkan. Karena nanti ada kelompok lagi namanya mujassimah, musyabbihah. Menyerupakan. Jadi Tuhan itu begini, ya sama seperti manusia. Ya, ini tidak bisa. Ya, ada yang menolak. Ya, namanya mu'attilah. Yang kita kenal dengan rasional. Mu'tazilah, pola pikirnya rasional. Tapi begitu berhadapan dengan al-asma' wa sifat, mereka mu'attilah, kosong. Allah tidak begitu. Allah itu tidak, seharusnya dia lebih rasional lagi. Ya, di sini tidak berani dia. Nah, ada itu. Ya, maka di sini perlu takwil. Ya, takwil itu bukan berarti kita menafsirkan kondisinya Allah, tapi untuk menghilangkan kemuskilan yang ada. Misalnya, kita baca dalam Al-Quran, kullu syai'in harikun illa wajhah. Semua hancur, binasa. Illa wajhahu. Wajhahu itu kan wajahnya Allah. Apa memang Allah punya wajah? Kalau punya wajah, sama enggak dengan wajah manusia? Oh, enggak sama dia. Iya, masa pencipta sama dengan yang diciptakan? Mulai kan, berdiskusi di situ itu. Maka mayoritas ulama mengatakan illa wajhahu illa zatahu. Zatnya. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan itu begini. Kalau Allah itu punya tangan, sama enggak dengan tangannya manusia? Enggak mungkin katanya. Pencipta dengan yang diciptakan sama. Nah, nanti dikaitkan. Al-yawm la afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Menjadi saksi. Apakah dua begini saja? Enggak. Tuhan tuh banyak tangannya. Maka ada namanya Dewa 1000 tangan. Satu tangannya banyak kan? Apa Hindu ya? Sama Hindu gitu itu. Karena tidak bisa kita menafsirkan. Karena kita tidak melihat Allah. Tidak bertemu dengan Allah. Masa disamakan begitu? Maka tangan di situ bukan tangan ini, tapi kekuasaan Allah. Yadullah fauqa aydihim ay qudratullahi fauqa wasna fulka bi'ayunina. Karena Allah perintahkan kepada Nabi Allah Nuh, buat tuh kapal bi'ayunina. Ayun jamak daripada ain, mata. Iya. Nah, apakah Allah itu punya mata? Matanya sama nak dengan matanya makhluknya? Masa sama? Pasti mata Allah itu kan besar. Oh, penafsirannya macam-macam. Bi'ayunina artinya bihifzina wa riayatina. Pengawasan kami. Ya, pengawasan kami, pengamatan, bukan dengan mata itu. Maka tadi Imam Malik memberikan tunjukan bagus sekali. Ya, al-imanu bihi wajibun, wajib kita imani. Kemudian kaifu, bentuknya bagaimana? Majhulun, tidak tahu kita. Iman wajib. Tapi kalau bertanya, wassu'alu anhu bid'atun. Bid'atun artinya membuat-buat. Ya, membuat-buat. Nah, pola pikir seperti ini mewarnai pemerintahan pada waktu itu. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu makhluk bukan? Makhluk bukan. Sama dengan pertanyaannya. Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan bukan? Iya, jawab.
Al ilmu pengetahuan didasari oleh teori. Teori senantiasa berkembang, berubah. Ilmu pengetahuan didasari oleh nadhariyat, eksperimen. Eksperimen juga berubah-ubah. Oh, berarti Al-Quran berubah. Kalau berubah-ubah berarti Al-Quran itu makhluk. Ya kan? Harus begitu itu. Nah, yang mengatakan nanti Quran itu tidak qadim, Quran itu hadis, nah nanti sesuailah dengan pejabat pemerintahan yang ada. Oh, kamu sama-sama saya. Tapi kalau beda, berarti kamu melawan saya. Ayo penjara. Penjara. Imam Ahmad 2 tahun di penjara. Karena tidak sejalan dengan pemerintah. Ya, jadi gitu-gitu itu. Jadi sudah biasa. Ya, kalau ada yang tidak sejalan dengan pemerintah ditangkap, ditahan. Sudah biasa itu, tradisi dulu begitu. Untung ditahan saja. Tidak dieksekusi. Ya. Nah, sekarang pemerintahan yang ngeritik diambil khutbah Jumat. Ngeritik pemerintah. Turun dari mimbar itu langsung ada yang ngambil. Diculik, diapain? Ditahan. Nah, supaya jangan banyak cerita lagi, selesai. Eksekusi langsung. Ya, kan baru-baru ini mungkin dengar ya. Begitu mau dieksekusi disalami sama temannya. Lakal jannah, lakal jannah, lakal jannah. Surga buat kamu, surga buat kamu. Tidak usah takut. Padahal dia menyampaikan isi hatinya di dalam khutbah. Bahwa begini kok kondisi kita ini begini. Sampai nangis. Iya, tapi karena tidak sesuai dengan jalannya pemerintah. Ditangkap. Ya, ditangkap. Nah itu. Nah begitu juga ketika pemerintahan pada waktu raja waktu itu. Raja yang punya apa? Punya pengetahuan, ilmu pengetahuan, Harun ar-Rasyid. Ya, ada yang merusak agama, ya, mau nyamai buat Al-Quran, lapor sama Harun ar-Rasyid. Ada yang buat hadis, nambahin hadis. Oh, senang katanya. Ya, senang dia, kasih duit. Pulang ke rumah mikir lagi, besok hadis palsu yang mana lagi ya? Buat lagi. Kasih duit lagi sama raja. Hari ketiga datang lagi. Dikiranya senang. Kata raja, uang yang hari pertama, hari kedua kembalikan sini. Oh habis duitnya. Oh kalau habis sana. Penggal leher, selesai. Ya, di penggal lehernya ada yang disalib. Disalib begini. Ada yang begitu dipenggal lehernya untuk pemalsuan hadis itu. Ya, Abdul Karim bin Abil Auja namanya. Begitu mau dipenggal, nanti dulu dia ngomong, wallahi laqad wada'tu fikum 4,000 hadis. Demi Allah, aku sudah palsukan buat kalian 4.000 hadis. Selesai. Penggal lehernya, ya, penggal lehernya pakai pedang yang sudah memang khusus untuk ilmu perleheran, yang sudah tajam betul, nempel, selesai. Nah, kita enggak usah lagi itu, coba aja pedang yang kita punya saja gitu, bagaimana? Enak enggak kira-kira? Ya, begitulah dalam pemahaman. Ya, jadi nanti takwil asma wa sifat perlu enggak ditakwil? Ya, disitulah terjadi perbedaan di antara ulama-ulama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pohon salam di pinggir sumur, Pak. Insya Allah yang jawab salam saya pada panjang umur. Kiai, saya bertanya masalah Al-Quran. Ketika orang sering membaca Al-Quran,
ketika dia meninggal dunia di alam kubur, apakah itu betul ditemani oleh pahala Al-Quran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 semester sendiri. Rahasia, ya, rahasia orang yang membaca, rahasia orang yang menghafal. Satu buku sendiri, Asraru Hifdzil Quran. Sekarang kan beredar itu. Ya, orangnya orang itu juga ingin buat kacau. Tantangnya Mui, apa gunanya kita ngapal Quran sekarang? Taulah namanya, tidak perlu saya sebut namanya kan. Apa gunanya ngapal Quran? Orang memang bodoh. Orang bodoh, kita jawab. Kita juga jadi bodoh. Kalau dia pintar kita jawab, dia ngerti dengan jawaban kita. Ya, karena kita zaman sekarang sudah teknologi canggih, HP, apalagi iPad, apalagi iPod. Satu ayat, dibaca satu ayat, dicari tahu surat apa, ayat nomor berapa, halaman berapa, baris keberapa, sebelah kanan, sebelah kiri. 1 menit selesai. Ngapain kita ngapal Quran? Padahal rahasianya itu ada paling tidak 22 poin. Menghafal, membaca juga begitu. Ya, maka orang yang suka membaca Al-Quran itu sudah menjadi ahlullah. Ahlullah. Nabi pada satu hari dengan sahabat-sahabatnya mengatakan, lillahi ahlun fid dunya. Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat ada yang dengar tidak dengar itu, tanya lagi, hal lillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah? Betul itu? Kata Rasulullah, na'am. Lillahi ahlun fid dunya. Mereka terus bertanya, man haula'i ya Rasulullah? Siapa itu? Dijawab, haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Mereka yang membaca Al-Qur'an di dunia. Man akramahum faqad akramahumullah. Wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi siapa yang menghina mereka, Allah juga akan hinakan, dan seterusnya. Ya, betulkah orang itu suka baca Quran, hafal Quran, itu ditemani oleh apa? Iya, dapat apa? Iya, jangankan meninggalnya. Ketika diantarkan ke kuburan, malaikat turun menghormati dia. Ya Allah. Tahun 2019 di Palembang itu terjadi, anak-anak biasa yang hafal Quran kalau habis sholat tarawih keliling ke musola